Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Insya Allah pemirsa, di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan salah satu doa ataupun ilmu yang insya Allah ilmu ini instan, bisa langsung panjenengan gunakan, yang tujuannya adalah untuk mengunci ataupun membuka. Ya, jadi saya bahas menggunakan kata-kata yang mudah dicerna untuk panjenengan. Jadi ilmu mengunci gerak ini adalah salah satu ilmu yang bisa kita gunakan untuk membuat seseorang ini diam. Ini untuk mengunci, ya. Dalam arti ketika panjenengan sedang menghadapi atasan yang marah ataupun rekan kita yang sedang marah terhadap kita, agar supaya rekan ataupun atasan kita ini diam, tidak bisa berbicara. Ya, dalam garis miring orang tersebut ini akan biasa-biasa saja terhadap kita. Yang tadinya akan marah, yang tadinya akan emosi ke diri kita ini, secara nyata ya, orang tersebut akan biasa-biasa saja kepada kita. Aneh tapi nyata, tetapi ini benar-benar nyata pemirsa. Ya. Nah, untuk mengunci ketika panjenengan ingin meluluhkan hati seseorang, baik itu atasan kita, rekan kita, ya, ataupun siapapun itu, agar supaya menuruti dengan kemauan kita. Ini untuk membuka ataupun menggerakkan. Ya, panjenengan bisa menggunakan ilmu ini asalkan panjenengan yang satu adalah memfasihkan. Memfasihkan ini adalah meyakinkan, ya, meyakini terlebih dahulu, ya, ilmu ini agar supaya selaras dengan diri kita. Ketika kita meyakini sesuatu ilmu, ketika kita gunakan, ya, dengan penuh keyakinan kita, maka insya Allah akan ada hasil. Ya, begitu juga ilmu ini, ya, ketika panjenengan gunakan, meskipun ilmu ini instan tanpa menggunakan tirakat ataupun puasa, ya, panjenengan terlebih dahulu menghafalkan ataupun memfasihkan, ya, dalam arti meyakini terlebih dahulu, ya. Dan ini hasilnya di luar akal sehat kita pemirsa. Dalam saat itu juga ketika panjenengan praktikkan, ya, hasilnya membuat diri kita ini seolah-olah tidak percaya, ya, bahwa sesuatu apapun itu jika Allah sudah berkehendak maka terjadi. Asalkan kita harus meyakini amalannya ataupun meyakini ilmunya terlebih dahulu. Ingat, ilmu ini adalah ilmu mengunci gerak, ya. Ilmu mengunci gerak ini bisa panjenengan gunakan untuk jalur yang positif, ya. Meredakan orang yang sedang marah agar supaya tidak jadi marah, ya. Seumpamanya panjenengan sedang menghadapi atasan yang tadinya atasan tersebut ataupun atasan Anda ini akan marah terhadap Anda, agar supaya tidak jadi marah, ya, panjenengan bisa menggunakan ilmu mengunci gerak ini, ya. Dan juga sebaliknya bisa panjenengan gunakan untuk tujuan agar supaya si target ini menuruti kemauan kita, ya. Nah, untuk tata caranya pemirsa, panjenengan usahakan terlebih dahulu mengamalkan, diamalkan, ya. Setelah diamalkan, diyakini, ya.
meyakinkan terlebih dahulu ilmu ini, ya, karena belajar ilmu apapun itu, ya, kalau kita tidak yakin maka tidak akan ada reaksi, ya. Jadi poin penting adalah kita harus meyakini terlebih dahulu. Untuk tata cara, ya, di sini akan saya jelaskan lebih detail untuk tata cara penggunaan, ya. Untuk tata cara penggunaan, usahakan panjenengan menggunakan telapak tangan kanan panjenengan, ya, menggunakan telapak tangan kanan panjenengan, ya. Ketika panjenengan melipat jempol seperti ini, ya, panjenengan mengucapkan kalimat alif, ya, ucapkan kalimat alif. Nah, ketika panjenengan melipat telunjuk jari panjenengan, panjenengan mengucapkan kalimat jim, ya. Nah, ketika panjenengan melipat jari tengah panjenengan, panjenengan mengucapkan kalimat kaf, ya. Ketika panjenengan melipat jari manis panjenengan, panjenengan mengucapkan kalimat lam, ya. Yang terakhir, ketika panjenengan melipat jari kelingking panjenengan, panjenengan mengucapkan kalimat mim. Seperti ini. Ya. Jadi, kalimatnya ada 5, yaitu alif, jim, kaf, lam, mim. Ya. Ketika sudah seperti ini, panjenengan tarik nafas dalam-dalam, ataupun sebelum menarik nafas dalam-dalam, niatkan terlebih dahulu untuk apa, ya, untuk membungkam siapa ataupun untuk mengunci apa, diniatkan. Setelah diniatkan, tariklah nafas dalam-dalam melalui hidung, ya. Dalam hati, ketika menarik nafas melalui hidung, dalam hati kalimat panjenengan mengucapkan kalimat hu, ya. Jadi ketika panjenengan menarik nafas dalam-dalam melalui hidung, panjenengan mengucapkan kalimat hu, lalu ditaruh di depan pusar kita, ya, ditaruh di depan pusar kita. Setelah ditaruh di depan pusar kita, lalu hembuslah nafas kita, ya, hembuskan nafas kita dengan mengucapkan kalimat Allah, ya. Tapi ingat, genggaman ini jangan dilepas sebelum panjenengan selesai, ya, ataupun ketika panjenengan sedang menghadapi atasan, menghadapi istri kita ataupun suami kita ataupun rekan kita dengan tujuan supaya tidak jadi marah terhadap kita. Genggaman ini jangan dilepas terlebih dahulu sebelum orang tersebut bereaksi, ataupun sebelum ilmu ini ada reaksi. Ketika sudah bereaksi, orang tersebut tidak jadi marah, ya, barulah ini kita lepas, ya. Ini salah satu fungsi ataupun tata cara penggunaan, ya. Diamalkan terlebih dahulu, ya, diyakini terlebih dahulu amalan ini ataupun ilmu ini. Ingat, ketika saya ulangin kembali, ketika ingin melipat jempol, yang kita lipat jempol dulu, ya. Kita mengucapkan kalimat alif, ya. Untuk telunjuk, ya, telunjuk jari kita lipat, kita mengucapkan kalimat jim, ya. Untuk jari tengah kita lipat mengucapkan kalimat kaf, ya. Jari manis kita lipat mengucapkan kalimat lam. Untuk yang terakhir, jari kelingking kita lipat sambil mengucapkan kalimat mim. Ketika sudah seperti ini, panjenengan niatkan tujuannya. Tujuannya untuk apa? Agar supaya bagaimana? Ya, ketika sudah diniatkan, lalu tariklah nafas dalam-dalam melalui hidung
sambil mengucapkan dalam hati kalimat hu, ya. Lalu nafas tetap ditahan, lalu genggaman kita taruh di depan pusar kita, ya. Setelah itu nafas kita keluarkan secara pelan sambil mengucapkan kalimat Allah. Ini tata cara penggunaannya, ya, untuk meluluhkan, ya, orang yang sedang marah agar supaya tidak jadi marah, ya. Jadi ini adalah salah satu ilmu mengunci gerak, ya. Bisa juga digunakan untuk mengunci hewan agar supaya tidak merugikan diri kita, juga bisa. Tata caranya sama, ya, hanya berbeda diniatkan, ya. Niatnya untuk apa? Jadi niatnya ini untuk apa, ya. Jadi mungkin itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan secuil ilmu ini bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Selebihnya ataupun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya yang Okan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.